Haleluya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul positif versus negatif. Di sini kita akan belajar bahwa orang-orang yang beriman memiliki pemikiran-pemikiran yang positif, terutama terhadap Tuhan, terhadap pemimpin, dan terhadap sesama. Tetapi orang-orang yang berpikir negatif, mereka tidak memiliki iman, meskipun telah melihat kuasa Tuhan yang besar. Langsung saja kita buka saudara-saudara dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kalau ada yang pegang Alkitabnya, bisa langsung dibuka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Firman Tuhan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Bilangan pasal 13 ini menceritakan tentang ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa. 10 pengintai mengatakan bahwa negeri yang mereka intai adalah negeri yang sangat menakutkan, negeri yang menelan penduduknya sehingga mereka terlihat seperti belalang. Tetapi kedua pengintai yang lain berkata berbeda dengan 10 pengintai ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Yosua dan Kaleb memiliki pikiran yang positif, sehingga di sini kalau kita baca di ayat 30 dikatakan, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita lihat di sini bahwa orang yang berpikir positif, dia tidak akan takut jalani hidupnya, karena dia tahu Tuhan selalu menjamin hidupnya, sehingga dia akan terus maju. Orang yang berpikir positif sama Tuhan terutama, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain, saudara-saudara. Dia tidak menyimpan kebencian, dia tidak menyimpan dendam, melainkan yang dia simpan adalah janji-janji Tuhan. Dan dia suka mengasihi, mudah memaafkan. Mengapa demikian? Karena orang yang berpikir positif, yang dia simpan adalah janji Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia yakin bahwa Tuhanlah yang lebih besar dari masalah yang dia hadapi. Dan dia percaya bahwa dia pasti menang dan lebih daripada pemenang. Kita lihat saudara-saudara, Yosua dan Kaleb begitu sangat beriman kepada Tuhan, karena mereka memiliki pemikiran yang positif, terutama kepada Tuhan. Namun kita lihat orang-orang yang berpikir negatif. Di ayat yang ke-33, sama-sama kita baca, "Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang yang berpikir negatif selalu merasa dirinya kecil, selalu merasa dirinya lemah, selalu merasa dirinya tidak berdaya, sehingga tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga tidak ada kemajuan dalam hidupnya. Kalau orang Manado bilang, bukan main. Kalau bahasa Indonesianya bilang, kebangetan saudara-saudara. Udah ditolongin Tuhan. Melalui laut terbelah jadi dua. Tiang awan dan tiang api memimpin siang dan malam. Makanan turun dari langit. Tetapi orang Israel pada saat itu terkamiri oleh ke-10 pengintai ini, yang masih julid sama Tuhan, padahal sudah lihat kuasa Tuhan. Yang masih julid sama pemimpin, yaitu Musa yang memimpin, padahal sudah dipimpin sampai sejauh itu. Dan masih julid sama kesesama, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka tidak percaya perkataan mereka.
Orang yang berpikir negatif, dia tidak melihat Tuhan yang besar, melainkan yang dia lihat adalah masalah yang besar di dalam hidupnya. Sehingga yang ada berat hati ikut Tuhan, tidak ada kerelaan di dalam menggiring Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ikut Tuhan jika tidak didasari dengan kerelaan akan menghasilkan persungutan. Dan hasil dari persungutan adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan pemimpin, menyalahkan Tuhan, saudara-saudara. Kita lihat di dalam Bilangan pasal 14 di ayat yang kedua dikatakan begini. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tabiat manusia adalah suka menyalahkan. Kalau kita lihat dalam kasus bangsa Israel, yang sering ngobrol dengan Tuhan adalah Musa, saudara-saudara. Sedangkan mereka belum tentu pernah ngobrol dengan Tuhan, sama seperti Musa. Dan hal ini terjadi di zaman sekarang. Banyak orang kecewa sama Tuhan, padahal ngobrol dengan Tuhan aja belum pernah. Padahal baca perkataannya Tuhan yang ada di Alkitab aja belum pernah. Tapi doa minta sesuatu dan harus terjadi. Dan pada saat tidak terjadi, kecewa sama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berhati-hati. Jangan sampai kita hidup sama seperti orang Israel pada zaman dahulu, yang tertulis di dalam Bilangan 14 ayat 2. Yang tidak mempercayai Allah dengan segenap hatinya, yang tidak memiliki iman walaupun sudah melihat kedahsyatan Tuhan yang besar. Dan Bilangan 14 di sini dituliskan bagaimana orang Israel menyalahkan Musa dan Tuhan, dan mereka dibinasakan oleh Tuhan dalam kengerian murkanya, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari setiap kita memperkatakan dan memikirkan hal-hal yang positif. Meskipun kita di lingkungan orang-orang yang berpikir negatif, tetap berpikir positif. Perkatakan firman, yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Karena hanya orang-orang yang berpikir positif yang memiliki iman. Dan orang-orang yang demikian yang akan melihat kuasa Tuhan terjadi atas hidupnya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sekian pembagian pembelajaran firman Tuhan kita bersama-sama pada hari ini. Saya yakin dan percaya setiap engkau yang telah mendengar firman ini dan menyimpannya dalam hati, maka akan mengalir aliran-aliran air hidup itu, saudara-saudara. Sehingga dalam hidupmu engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dalam situasi yang engkau hadapi, engkau selalu akan melihat Tuhan yang besar. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, kami dapat belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu, walaupun tidak bertemu secara tatap mata, tapi secara online ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap orang-orang yang melihat dan mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini, agar Tuhan terus menjamah hidupnya, Tuhan melawat hidup mereka. Bagi mereka yang belum percaya Yesus adalah Tuhan, saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa agar Roh Kudus-Mu turun atas mereka, sehingga mereka melihat bahwa Yesus itu Tuhan yang hidup dan ajaib. Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib, pada hari ini Tuhan, kami berterima kasih di waktu yang singkat ini ya Tuhan, kami dapat belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita daripada Tuhan memenuhi kami. Sebab sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, kuatkan setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dalam kondisi kurang berdaya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika mereka berharap kepada Engkau, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penyelesaian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.